Pada hari Selasa, Pustakawan SMP Negeri 4 Ciamis mengadakan rapat terkait adanya peraturan baru. Mereka mengadakan rapat di ruang perpustakaan SMP Negeri 4 Ciamis yang tempatnya terpisah dari sekolah utama. Ya, ada informasi penting mendadak dari Kepala Perpustakaan. Masuk aja ke dalam, nanti dia dikasih tahu. Nah, jadi gini teman-teman. Kemarin aku dapat pesan dari Kepala Perpustakaan bahwa buku baru gak boleh dipinjam. Oh, kenapa? Gak tahu, aku mah cuma nyampain pesan aja dari Kepala Perpustakaan. Nanti pengunjung pada protes dong, buku baru gak bisa dibawa pulang. Ah iya, biasanya kan buku boleh dibawa pulang. Ya sudah, kita turuti aja aturan yang disampaikan oleh beliau. Ya, sudah, kita pulang saja, takut keburu hujan. Iya. Yaudah yuk. Yuk. Esokan harinya, petugas perpustakaan seperti biasa di jam istirahat bersiap-siap untuk menerima para pengunjung perpustakaan. Ali, kamu catat yang kelas 7 ya? Bill, kamu catat yang kelas 8. Berlin, buku yang di sebelah sana sudah rapi? Sudah. Tasya, buku yang di sebelah sana juga sudah rapi belum? Sudah. Oke, sip. Kamu nanya kalau buku baru di mana? Oh, di sini kali. Lihat. Kasih. Iya, Mohon maaf kak, izin bertanya. Sekarang di perpustakaan ini ada buku fiksi baru gak ya? Oh, ya ada kan di sebelah sini. Ini semua buku baru kak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kak, mau pinjem dong? Langsung lihat dulu. Maaf ya kak, ini buku baru tidak bisa dibawa pulang, bolehnya dibaca di perpustakaan saja. Loh, kok nggak bisa dibawa sih? Biasanya kan buku baru bisa dibawa pulang. Iya, gak seru banget. Gak bisa baca buku baru. Mohon maaf karena buku baru aturannya gak boleh dibawa pulang. Kalau buku lama, kita udah baca, nggak seru. Iya, kenapa sih? Ada peraturan-peraturan baru di perpustakaan? Kalau kayak gini, kita nggak jadi baca aja. Nggak jadi ah. Iya. Benar dugaanku, pengunjung pada protes. Ya gimana lagi, kan itu instruksi dari Kepala Perpustakaan. Gimana dong solusinya? Hei, katanya di perpustakaan gak boleh pinjam buku baru ya? Iya, kemarin juga aku nggak boleh pinjam buku. Kok bisa sih? Ya Sid, kemarin kita pinjam buku gak Ya. boleh. Iya, bener banget. Kemarin aku ke perpustakaan dan dikasih pinjam buku baru. Ya, nggak seru dong. Kalian tahu gak sekarang di perpustakaan ada peraturan baru? Peraturan apa? Sekarang buku-buku baru udah gak boleh dipinjam. Kok bisa? Gak tahu, sekarang perpustakaan peraturannya aneh-aneh. Aku aja males sekarang ke sana. Sama aku juga. Padahal kan buku-buku lama udah kita baca semua. Setelah beredarnya berita bahwa adanya peraturan baru, buku-buku baru tidak boleh dibawa pulang, akhirnya perpustakaan SMP Negeri 4 Ciamis yang biasanya ramai menjadi sepi pengunjung.
Siang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi kali ini. Punya permasalahan dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui permasalahan seperti apa, yaitu kaitannya dengan buku yang ada di perpustakaan. Kita bahwa buku baru ini tidak boleh dipinjamkan. Kita harus cari solusi bagaimana solusi terbaiknya untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Baik, mungkin Bapak dan Ibu ada solusi atau saran bagaimana? Boleh? Kalau menurut saya sih mending kita bikin media informasi yang terbarui ya, kayak yang resmi. Misal dari Ibu sebagai kepala perpustakaan memberitahu melalui media mading, media baca, mading ataupun bisa melalui WhatsApp. Jadi biar penyebarannya itu bisa cepat ke siswa bahwa berita yang sebenarnya itu bukan buku baru yang nggak boleh dipinjam, tapi buku baru yang belum dinomori seperti itu. Ya, boleh. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Kita sebagai guru bahasa Indonesia ya kita bisa membagi tugas yang lainnya, misalkan pengajar bahasa itu yang di kelas 7 Pak Henry bisa mengumumkan ke setiap kelasnya ya. Bu Mia ngajar kelas 8 kan ya. Ya Bu Mia juga itu bisa di kelas 8 ya mengumumkan kepada siswanya, dan saya yang sama Pandang yang ngajar kelas 9 itu kami juga sama akan bergerak seperti itu supaya perpustakaan kita itu bisa kembali seperti semula, karena memang mengkhawatirkan sekarang ya Bu, perpustakaan menjadi sepi pengunjung karena beredarnya berita hoax tersebut gitu. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi kali ini. Mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitasnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diskusi di perpustakaan hari ini, permasalahannya itu ya intinya. Jadi adanya informasi gitu ya yang disampaikan oleh pihak perpustakaan bahwasannya buku yang baru itu tidak boleh dipinjamkan. Jadi terjadilah konflik seperti ini. Solusi yang terbaik supaya masalah kita cepat selesai. Nah, Maaf Bu, saya kan kemarin menerima informasi dari Ibu yang nggak boleh pinjam bawa buku. Ternyata saya kurang jelas membaca informasinya dan tidak ditanyakan lagi kepada Ibu. Jadi terjadi miskomunikasi sama Ibu. Mohon maaf Bu. Baik, tuh ya. Nah, mungkin kamu salah dalam memaknainya ya, sehingga menyampaikan informasi yang tidak jelas. Baik, seperti itu. Nah, kebetulan sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu bagian perpustakaan yang lainnya. Ada solusi nih, ya. Solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama kita akan memberikan informasi secara tertulis di mading. Ya, nanti Bapak Ibu juga akan masuk ke setiap kelas ya untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang sudah terjadi sekarang. Nah, kemudian yang terakhir mungkin nanti saya juga akan klarifikasi kepada seluruh siswa ya agar permasalahan ini cepat selesai supaya nanti perpustakaan kita juga sudah ramai kembali. Dapat dipahami ya Hasma ya? Berkat kerjasama tim guru dan pustakawan SMP Negeri 4 Ciamis, permasalahan pun dapat diatasi dan perpustakaan kembali ramai oleh para pengunjung. Hendaknya kita harus dapat menanggapi setiap berita atau informasi dengan cerdas dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi tersebut sebelum di-share ke orang lain agar tidak mengerugikan diri sendiri juga orang lain.